Hani dengan hormat mengucapkan terima kasih dan mengantar Zhao Wugui keluar. Ketika dia kembali ke dalam, dia menempelkan slip yok yang diberikan Zhao Wugui ke dahinya, menenggelamkan perasaan spiritualnya ke dalamnya. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah. Kota surga dalam sebenarnya sangat besar. Tampaknya bahkan lebih besar dari ibu kota di 3 wilayah manusia. Dia kemudian membelai slip batu giok di tangannya sejenak dan dengan santai meninggalkan ruangan. Dia pertama-tama menuju ke pavilion patahan giok dan membuat pengaturan untuk kediaman guanya. Dari apa yang dikatakan Zhao Wugui, pasti ada yang aneh dengannya. Sedikit minatnya terusi. Tepat saat dia mengingat lokasi pavilion patahan giok, dia meninggalkan pavilion dengan garis biru. Saat dia melewati selusin pagoda raksasa di dekatnya, Hani melirik ke berbagai kultivator yang dia lihat di jalan. Dia melihat para kultivator mengenakan berbagai set baju besi, tetapi mereka paling sering muncul di dekat gedung-gedung besar. Mereka yang lebih jauh mengenakan pakaian kultivator biasa dari alam roh. Tidak diketahui apakah mereka telah melepas baju besi mereka, atau apakah mereka adalah kultivator yang bukan bagian dari kota. Namun ada sesuatu yang dia yakini. Sepertinya mereka diharuskan memakai baju besi saat memasuki pagoda besar. Selanjutnya, Hani menemukan bahwa pemurni tubuh lapis baja kuning dan putih menggunakan beberapa lantai pertama dari pagoda besar. Pemurni tubuh lapis baja kuning hanya memiliki kultivasi tingkat menengah, sementara pemurni tubuh lapis baja putih memiliki kultivasi tingkat tinggi. Jumlah mereka melampaui para kultivator yang mengenakan baju besi hitam dan biru. Ketika Hani melihat itu, dia menjadi sedikit mengerti. Tampaknya kekuatan militer kota surga dalam adalah karena tentara yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan di pagoda besar. Armor kuning, putih, hitam, biru, dan emas semuanya merupakan kualifikasi yang jelas dari kekuatan bertarung mereka. Setelah Hani melirik pagoda besar dan para prajurit, dia mengalihkan perhatiannya ke tujuannya. Setelah sekitar 1 jam penerbangan, Hani akhirnya melihat tembok kota yang sangat tinggi di kejauhan. Kemudian cahaya di sekitar tubuhnya menjadi redup, dan dia jatuh ke sebuah gedung bertingkat 3 yang biasa-biasa saja di bawahnya. Meskipun bangunan itu kecil dan sederhana, banyak kultivator yang sibuk keluar masuk. Hani berhenti, dia memeriksa bangunan dan kilatan cahaya kultivator terbang untuk beberapa saat sebelum dia mendekati gerbang. Papan nama gerbang pagoda pavilion patahan giok ditulis dengan huruf artistik yang berani. Hani melirik papan dengan mata menyipit untuk waktu yang lama sebelum perlahan melangkah masuk. Lantai pertama memiliki aula besar yang lebarnya lebih dari 100 meter. Ada beberapa lusin kultivator berdiri di aula, melihat layar besar yang bersinar dalam cahaya biru di ujung ruangan. Layar itu adalah peta yang tingginya 6 meter dan lebarnya lebih dari 30 meter. Bintik-bintik cahaya perak menyala di atasnya, bersama dengan beberapa angka sesekali. Ada juga seorang pria parubaya berjubah biru yang berdiri di depannya sambil tersenyum. Hani menyapu indera spiritualnya dan menemukan bahwa para kultivator yang berdiri di aula semuanya berada di tahap jiwa baru lahir. Adapun pria berjubah biru, dia adalah seorang kultivator transformasi dewa. Tiba-tiba, seorang lelaki tua kurus berjalan ke arah lelaki berjubah biru dan membungkuk, sebelum menyerahkan pelat besi yang bersinar dalam cahaya hitam dan gelang penyimpanan. Pria paruh baya itu melirik pelat besi dan gelang penyimpanan, dan membalik tangannya dengan anggukan. Gelang penyimpanan menghilang, dan dia menyerahkan pelat besi itu kembali kepada lelaki tua itu. Semangat lelaki tua itu segera bergetar. Dia meraih pelat besi dan mendekati peta besar dan dengan ringan melambai. Tiba-tiba, sebuah garis hitam bersinar dari permukaannya menuju salah satu bintik perak dengan angka 2. Angka 2 kabur dan berubah menjadi 3. Setelah itu, lelaki tua itu segera mundur. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh, lebih dari selusin orang mendekati pria berjubah biru itu dan memberinya benda atau batu roh. Pria parubaya itu mengangguk dan memberi tanda mereka pada sasaran. Tetapi ada beberapa kali di mana dia akan menggelengkan kepalanya, dan orang yang ditolak hanya akan mundur dengan sedih. Hani segera menemukan bahwa peta besar itu menampilkan berbagai pembuluh darah roh di kota surga dalam. Semakin dalam cahaya biru di suatu daerah dan semakin besar angka yang muncul, semakin diperebutkan klaim tanah tersebut. Bahkan ada cahaya biru di dekat beberapa bagian hijau dari peta yang memiliki angka 12 yang menakjubkan.
Ketika Hani melihat itu, dia mengelus dagunya, dan dia ingat apa yang dikatakan Zhao Wugui. Tampaknya dia harus bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan tempat tinggal gua yang cocok. Tiba-tiba, sebuah suara yang jelas berbicara dari belakang Hanli. "Senior, apakah Anda mencari tanah roh yang cocok untuk membangun tempat tinggal gua Anda?" Hanli perlahan berbalik dengan ekspresi tenang. Dia melihat seorang wanita cantik ramping yang dengan sopan berdiri di samping. Kultivasinya hanya pada tahap pembangunan fondasi, tetapi itu wajar mengingat pakaian pelayannya. "Itu benar, aku masih mencari tempat yang bagus. Aku tidak terlalu puas dengan pegunungan roh di sini," Hani dengan tenang menjawab. "Senior pasti kultivator tahap transformasi dewa. Lantai pertama hanya untuk penjaga lapis baja hitam. Senior harus menuju ke lantai 2, kata gadis itu sambil tersenyum. "Bagaimana Anda tahu saya adalah seorang kultivator tahap transformasi dewa? Anda seharusnya tidak tahu dengan kultivasi Anda." Hati Hani bergetar dan kilatan dingin bersinar dari matanya. Tidak perlu bagi senior untuk terkejut. Gadis itu segera mengangkat tangannya dan memperlihatkan piring seukuran telapak tangan dengan karakter rune perak berkedip darinya. "Meskipun kultivasi junior ini rendah, saya memiliki piring tekanan roh. Kecuali ada senior yang menyembunyikan aura mereka, saya bisa melihat kultivasi mereka." Hani melihat ke piring dan merasa sedikit bingung. Tidak diketahui apakah para tetua manusia itu telah memperoleh catatan kekaisaran yang berkaitan dengan penyempurnaan alat, atau apakah pemahaman mereka di bidang ini telah mencapai tahap di mana mereka dapat memanfaatkan pemahaman ini di kota. Apapun itu telah menghancurkan pemahaman awalnya tentang konvensi umum. Dia harus lebih memperhatikan. Jika dia tidak sadar selama waktu yang genting, beberapa masalah akan terjadi. Hanli hanya mengangguk pada gadis itu dan menyuruhnya memimpin jalan ke atas. Ada jauh lebih sedikit orang di lantai 2. Meskipun banyak area dipasang di layar, hanya ada 5 orang yang duduk dengan tenang saat mereka memeriksa peta di layar dengan cermat. Di sisi layar, ada seorang pria berjubah ungu besar dengan malas duduk di sana. Hani menyapu indera spiritualnya melewati pria besar itu, dan ekspresinya berubah. Dia adalah seorang kultivator tempering spasial awal. Adapun orang-orang yang mempelajari peta, ada kultivator tahap transformasi dewa seperti dirinya. Masing-masing dari mereka memiliki pelayan cantik yang mengenakan jubah serupa. Semuanya sangat cantik dan pada tahap pembangunan fondasi. Hani menarik napas dalam-dalam dan memberi hormat pada pria berjubah ungu besar di kejauhan. Kemudian dia mengikuti gadis pelayan ke salah satu kursi. Seperti yang lain, gadis itu berdiri di belakang Hani dengan sikap hormat. Hani melirik yang lain dan melihat mereka sedang melihat area hijau di peta. Tampaknya area hijau adalah pegunungan di kota surga dalam, tapi ada jauh lebih sedikit karakter perak di peta daripada di lantai bawah. Kebanyakan dari mereka hanya mengatakan 1 atau 2. Paling banyak ada beberapa yang mengatakan 4, tapi itu hanya untuk satu lokasi. Hani bergumam pada dirinya sendiri sejenak, dan dia melambai ke pelayan di belakangnya. Dia berkata, "Saya tidak terlalu akrab dengan tanah roh di dekat sini. Bisakah Anda memberi saya pengantar?" "Iya senior." Peta itu berisi 3 pegunungan di kota. Pegunungan Tengah, Pegunungan Giok Cepat memiliki ki spiritual yang paling melimpah. Disinilah sebagian besar senior tahap transformasi dewa tinggal. Selain itu, pegunungan juga memiliki banyak obat roh tertentu yang tumbuh di sana. Kali ini ada 2 senior tahap transformasi dewa yang tidak selamat dari kesusahan mereka. Dan ada 1 yang juga mencapai akhir umurnya. Menurut aturan, tempat tinggal mereka telah disediakan. Banyak yang berjuang untuk tempat itu. Daerah lainnya adalah pegunungan suara surgawi. Banyak kultivator tahap transformasi dewa tinggal di sana juga. Tetapi ki spiritual tidak sebanyak di pegunungan Giok Cepat. Adapun gunung suara Giok, itu adalah tempat yang awalnya dimaksudkan untuk kultivator jiwa baru lahir. Baru-baru ini dibuka untuk digunakan oleh senior tahap transformasi dewa. Tapi saya khawatir itu mungkin tidak cocok untuk Anda. Namun, ada sangat sedikit tempat tinggal gua yang ditempatkan di gunung. Jika senior ingin memiliki sebidang tanah luas yang eksklusif, itu mungkin pilihan yang lebih baik. Jadi seperti itu, Hani perlahan mengangguk dan dia melihat layar lagi. Pelayan itu dengan bijaksana berdiri di belakang Hanli dan mau tidak mau melirik Hanli lagi. Hanli tampak hanya berusia 20-an.
tapi dia sudah menjadi kultivator tahap transformasi dewa. Meskipun dia telah melihat banyak kultivator transformasi dewa selama waktunya di pavilion patahan giok, melihat satu yang begitu muda telah menggelitik rasa ingin tahunya. Tiba-tiba, seorang pria gemuk berpakaian mewah dengan berani berdiri beberapa langkah ke depan dan mengangkat kotak bersulam dan liontin giok biru. Dia dengan hormat membawanya ke pria berjubah biru besar dan berkata, "Junior ini baru-baru ini memperoleh rumput abadi perak pada usia 4000 tahun. Bisakah senior memutuskan apakah saya memiliki kualifikasi untuk memilih tanah roh? Bahkan dengan tanaman roh 4000 tahun itu akan sulit. Biarkan aku melihatnya." Ketika dia membuka kotak itu, dia menemukan cahaya perak berkilau yang mengeluarkan aroma obat yang menyegarkan. Bahkan sebagai seseorang yang berpengalaman dalam tanaman obat, ketika Hani menciumnya, dia tidak bisa tidak mengakui kualitasnya. Pria berjubah ungu besar itu menyipitkan matanya dan memeriksa tanaman obat untuk waktu yang lama sebelum dengan enggan berkata, 4000 tahun. Tampaknya kurang beberapa ratus, tapi aku akan menerimanya, itu akan memenuhi syarat. Pria gemuk itu menghela nafas lega dan berterima kasih pada pria berjubah ungu sambil tersenyum. Dia menggunakan liontin giok pada setitik cahaya yang bertuliskan 4. Angka yang bertuliskan 4 tersentuh oleh cahaya biru liontin itu dan itu kabur menjadi 5. Itu adalah lokasi di pegunungan giok cepat, tempat dengan ki spiritual terpadat. Ketika kultivator duduk lainnya melihat itu, ekspresi mereka sangat berubah. Beberapa dari yang lain memiliki ide yang sama dengannya, dan sekarang tidak punya pilihan selain mengambil perubahan rencana. Karena pria gemuk itu adalah kultivator tahap transformasi dewa akhir, kultivasi dan kata-katanya tampaknya membebani para kultivator lainnya. Sekarang pria gemuk itu telah memilih, dia kembali ke tempat duduknya dan ingin melihat apa yang akan dipilih orang lain. Dua orang kultivator akhirnya berdiri untuk membuat pilihan mereka. Keduanya mengambil area di Gunung Suara Surgawi. Setelah keduanya membuat pilihan, mereka segera menuju ke bawah. Para kultivator yang tersisa masing-masing mengerutkan kening, seolah-olah tidak dapat mengambil keputusan. Pada saat itu, Hani tiba-tiba berdiri dan berjalan ke pria berjubah ungu. Para kultivator lainnya sedikit terkejut. Lagi pula, Hani baru saja tiba, jadi tidak terduga baginya untuk segera mengambil keputusan. Hani mengelus gelang penyimpanannya dan mengeluarkan kotak giok putih ke tangannya. Kemudian sambil tersenyum, dia menyerahkannya kepada pria berjubah ungu besar dengan liontin giok miliknya. Pria berjubah ungu itu tidak segera mengambil kotak giok itu. Sebagai gantinya, dia melirik Hani dan berkata, "Saya mendengar ada seorang kultivator yang baru naik yang tiba di kota. Apakah kamu orang yang bermargahan itu?" Senior mendapat informasi yang baik. "Itu aku," hati Hani bergetar. Tapi dia tidak menunjukkan keterkejutannya di wajahnya. "Kalau begitu, ini seharusnya pertama kalinya Anda memilih tempat tinggal gua. Anda tidak perlu membayar harga dan dapat memilih tanah roh." "Terima kasih banyak senior." Wajah Hani menjadi kosong, dan dia dengan cepat menarik kotak giok itu sambil tersenyum. Ketika para kultivator mendengar bahwa Hani adalah seseorang yang baru saja naik, mereka meliriknya dengan ekspresi aneh. Tampaknya kultivator yang baru naik adalah keberadaan khusus di kota. Pria besar itu dengan cepat memeriksa liontin Hanli dan mengembalikannya dengan anggukan. Hanli tidak ragu-ragu dan melambaikan liontinnya di atas area yang tidak berpenghuni. Cahaya biru melewatinya dan menandai area tersebut dengan 1. Kegemparan muncul ketika mereka melihat area yang dipilih Hanli. Area yang dipilih Hanli adalah area di pegunungan giok cepat dengan ki spiritual paling rendah. Tidak aneh bagi seorang kultivator tahap transformasi dewa untuk memilih pegunungan itu. Tetapi ada area lain di pegunungan yang juga tidak ada pemiliknya. Dan Hanli malah memilih area yang paling biasa-biasa saja dengan ki spiritual paling sedikit. Ini membuat mereka bingung. Satu-satunya keuntungan dari tanah dengan ki spiritual rendah adalah tanah yang lebih luas. Tanah itu membentang ribuan kilometer, beberapa kali ukurannya dibandingkan dengan tanah roh lainnya di pegunungan. Tetapi semua orang tahu bahwa kualitas tanah berhubungan langsung dengan jumlah ki spiritual di tanah itu. Tidak peduli seberapa luas tanahnya, obat dan bijinya pasti akan kurang. Dalam keterkejutan pria berjubah ungu, dia melirik Hani untuk waktu yang lama dan mengerutkan kening. "Kamu benar-benar memilih itu sebagai tempat tinggal guamu?"
Anda harus tahu bahwa pilihan ini tidak dapat diubah selama 100 tahun. Hani dengan tenang menjawab, saya baru saja tiba di alam roh. Saya ingin tempat tinggal untuk saat ini. Saya tidak ingin memperebutkan tempat dengan rekan Taois lainnya. Meskipun areanya kurang, tidak ada orang lain di sana. Pria berjubah ungu itu kemudian melirik Hani dengan ekspresi aneh dan melambaikan tangannya. Dengan suaranya yang awalnya malas, dia berkata, jika itu adalah pikiranmu, maka biarlah. Bagaimanapun, setelah Anda menandainya, tidak ada orang lain yang dapat mengubahnya. Hani memberi hormat kepadanya tanpa khawatir dan kembali ke tempat duduknya, berencana untuk tinggal lebih lama lagi. Kemudian, kultivator lain berdiri dan memilih area untuk tempat tinggal mereka. Saat itu, langkah kaki terdengar dan seseorang memasuki lantai 2 tanpa ditemani oleh seorang pelayan. Ketika para kultivator di lantai 2 melihat orang ini, ekspresi mereka semua berubah. Pria gemuk dengan kultivasi terbesar di sisi lain menatapnya dengan mata cerah dan dia berseru, jadi itu rekan Daois Wang. Aku tidak tahu kamu tertarik untuk memperebutkan tanah roh. Orang yang masuk adalah pria berjubah biru dengan ikat kepala. Dia memiliki alis miring yang tajam, memberinya kesan mengancam. Dia melirik pria gemuk itu dan tersenyum. Hehe, jika saudara Jin datang untuk mengubah kediaman guanya, maka saya juga bisa. Orang itu adalah kultivator tahap transformasi dewa menengah, tetapi dia berbicara kepada pria gemuk tahap transformasi dewa akhir dengan nada santai. Itu menyebabkan hati Hani bergerak, dan dia melihat lagi pria berjubah biru itu. Lagi pula pada dunia kultivasi, setiap perbedaan kelas menandakan perbedaan besar dalam kekuatan. Tentu saja, orang-orang seperti dia yang memiliki harta roh, menciptakan api surgawi dari roh-roh yang melahap, dan mempraktekkan kemampuan yang menantang surga seperti cahaya gabungan esensi surgawi adalah pengecualian. Karena pria berjubah biru itu bertindak begitu akrab dengan kultivator tahap akhir, dia seharusnya termasuk dalam kategori ini. Adik Wen pasti bercanda. Anda memegang tanah roh kelas atas. Anda akan menukarnya dengan apa? Pria gemuk itu mengelus dagunya dan menunjukkan sedikit kebingungan. Hehe, saya baru-baru ini mengolah teknik rahasia yang tidak membutuhkan terlalu banyak ki spiritual. Saya membutuhkan area yang lebih besar atau akan sulit untuk berkultivasi. Saya akan mengubahnya untuk saat ini. Pria berjubah biru itu menjawab dengan kaget. Jadi seperti itu, kata pria gemuk itu dengan pengertian, tetapi tidak diketahui apakah dia benar-benar mempercayainya. Ketika Hani mendengar keduanya berbicara, dia mengerutkan kening sejenak. Pria berjubah biru itu mengambil beberapa langkah ke pria berjubah ungu dan memberi hormat kepadanya. Saya memberi hormat kepada Paman Bela Diri Jiao. Tuanku mengirimkan salamnya. Salam dari eksentrik tua busuk itu. Mengapa dia mengatakan itu? Namun demikian, dia sudah melewati 6 kesengsaraan yang lebih besar. Saya khawatir dia tidak akan bisa bersembunyi dari yang ketujuh, kata pria besar itu sambil tertawa dingin. Ketika pria berjubah biru mendengar jawaban pria berjubah ungu, dia memasang ekspresi malu, tetapi dia segera menjawab. Tuanku telah mengasingkan diri selama 200 tahun. Dia sedang bersiap untuk menempa harta roh yang dapat menahan kesengsaraan berikutnya. Harta karun roh, sepertinya keberuntungan tuanmu cukup bagus. Terakhir kali, dia menghancurkan harta rohnya untuk menahan kesengsaraan, dan dia berhasil mengumpulkan cukup bahan untuk yang lain. Dalam hal ini, tuanmu memang memiliki peluang untuk selamat dari yang berikutnya. Baiklah, cukup itu. Saya sedang bertugas. Cepat tentukan pilihanmu. Ekspresi pria berjubah ungu itu tenggelam dan dia tidak berkata apa-apa lagi. Sesuai keinginanmu, pria berjubah biru dengan cepat menyapu pandangannya melewati pria itu dan melihat beberapa area dan ekspresinya tenggelam. Seseorang benar-benar memilih daerah terpencil di pegunungan giok cepat. Tidak berani bertanya kepada pria berjubah ungu itu, dia menoleh ke pria gemuk itu dan menunjuk ke suatu area di peta. Kakak Jin, kamu sudah lama di sini. Apakah Anda tahu siapa yang memilih tempat itu? Ketika pria gemuk itu melihat kemana dia menunjuk, ekspresi aneh muncul di wajahnya, dan dia tanpa sadar melirik ke arah Hanli. Pria berjubah biru itu dengan cepat mengerti apa arti lirikan pria gemuk itu. Dia segera berbalik dan dengan cermat memeriksa Hanli. Ketika dia melihat kultivasi Hanli hanya pada tahap awal, dia memasang ekspresi sombong dan dia dengan dingin berkata, jadi kamulah yang memilih tanah roh.
Setelah hening sejenak, Hani menjawab, "Dan kamu juga menginginkannya." Pria berjubah biru itu mendengus dan berkata dengan menakutkan, "Teknik rahasiaku hanya bisa dikembangkan di tempat yang cocok. Jika Anda pintar, Anda akan melepaskan klaim Anda. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam dalam pertarungan kita." Ancamannya jelas terlihat. Hani tetap diam. Untuk menghindari perkelahian, dia sengaja memilih area dengan ki spiritual yang jarang. Dia ingin menghindari memprovokasi masalah apapun karena dia hanya tertarik pada kultivasi. Dia tidak ingin membuat musuh yang mengganggunya. Dia sama sekali tidak menduga rencana ini menjadi bumerang dan seseorang datang mengetuk pintunya. Hani menganggap masalah ini benar-benar menggelikan. Dengan cahaya biru bersinar dari matanya, dia melirik yang lain dengan cepat. Pria berjubah ungu besar itu masih dengan malas duduk di kursinya dan belum mengangkat matanya. Ternyata dia tidak terlalu peduli, begitu juga kultivator lainnya. "Senior, jika saya meninggalkan pilihan saya, apakah saya dapat memilih area lain?" Hanli dengan tenang bertanya pada pria berjubah ungu itu. "Kamu tidak bisa. Setiap orang hanya akan memiliki satu kesempatan untuk memperjuangkannya. Jika Anda kalah, Anda harus memperebutkan tanah kosong dalam 100 tahun lagi." Dia menjawab tanpa ekspresi. Ketika Hani mendengar itu, dia menghela nafas. Menunda pematangan obat-obatan rohnya dan pembuatan pil roh selama 100 tahun adalah sesuatu yang menurutnya tidak dapat ditoleransi. Di samping, pria berjubah biru itu mencibir dan berkata, "Bahkan jika kamu harus menunggu 100 tahun, kamu akan dapat memilih area lain. Tetapi jika Anda tidak mendengarkan saya, hehe." Ketika Hani mendengarnya, dia mengangkat alisnya dan tersenyum. "Aku tidak akan menyetujui permintaanmu. Dari cara saya melihatnya, akan lebih baik bagi Anda untuk mencari area yang berbeda untuk berkultivasi. Saya tidak ingin melukaimu jika saya membuat kesalahan." Hani berbicara dengan santai, dan meskipun dia hanya menyelesaikan setengah kalimatnya, kata-katanya yang belak-belakan sangat jelas. Para penonton tercengang. Hani baru berada di tahap transformasi dewa awal, dan dia telah berpura-pura lemah selama ini. Jadi kata-katanya secara alami cukup mengejutkan semua orang. Bahkan pria berjubah ungu yang terus-menerus tanpa ekspresi menoleh ke Hani dengan sedikit kejutan di wajahnya. Cahaya dingin melintas di mata pria dengan alis yang tajam. "Kamu pemberani. Sudah beberapa ratus tahun sejak saya bertemu seseorang yang berani berbicara dengan saya seperti itu meskipun memiliki basis kultivasi yang lebih rendah. Dalam hal ini, kita tidak perlu menahan diri dalam pertempuran untuk tanah roh dalam 3 hari. Kata pria itu dengan suara mengancam. "Aku pasti akan mengambil semua yang kamu lemparkan padaku ketika saatnya tiba. Aku akan pergi sekarang." Sebagai tanggapan, Hani memberikan jawaban acuh tak acuh. Sebelum membungkuk sedikit ke arah pria berjubah ungu dan berangkat dari lantai 2. Pria dengan alis tajam menatap sosok Hani yang pergi dengan ekspresi gelap. Tidak lama setelah itu, si gendut dan pria dengan alis tajam muncul di udara tinggi di atas pavilion patahan Gio. Dan mereka berdua sedang mendiskusikan sesuatu melalui transmisi suara. "Saudara Xian, apa gunanya tanah roh yang kamu perjuangkan itu? Kamu tidak bisa mengungkapkan informasi ini di sana, tapi kamu bisa memberitahuku sekarang kan?" Si gendut bertanya dengan senyum ramah. "Saya mengatakan yang sebenarnya sebelumnya. Itu memang untuk menumbuhkan jenis teknik rahasia yang memerlukan peralihan tempat tinggal gua. Jika tidak, mengapa saya pergi keluar untuk menemukan suatu tempat dengan ki spiritual yang jarang?" Pria dengan alis tajam menjawab dengan desahan sama. Si gendut terkekeh dengan ekspresi tidak percaya. Pria dengan alis tajam itu cukup pasrah melihat itu, dan dia memasang ekspresi yang mengatakan, "Aku tidak bisa melakukan apa-apa jika kamu tidak percaya padaku. Terlepas dari tujuan apa yang Anda miliki, pasti ada beberapa keadaan yang terlibat yang membuat Anda tidak mau mengungkapkan tujuan Anda. Apakah Anda benar-benar berencana untuk tidak menahan diri dalam pertempuran melawan bocahan itu?" Si gendut tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. "Mengapa kamu bertanya? Mungkinkah kamu memiliki hubungan dengannya, rekan Daois Jin?" Pria dengan alis tajam agak tidak senang mendengar pertanyaan itu. "Bagaimana saya bisa berbagi ikatan dengannya? Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa dia adalah seorang kultivator yang baru saja naik ke kota surga dalam." Si gendut memperingatkan. "Seorang kultivator yang baru saja naik? Jadi apa?"
Seorang kultivator baru akan naik ke kota surga dalam kita setiap 2 atau 3 tahun sekali. Apakah menurut Anda saya akan kalah dari seorang kultivator transformasi dewa awal, Saudara Jin? Saya bertanya-tanya mengapa pria ini berani menjadi sangat arogan. Dia pasti telah mendominasi alam bawah manapun dia berasal, dan dia mengambil sikap sombong itu sampai ke alam roh. Pria dengan alis tajam memberikan tawa dingin sebagai tanggapan. Haha, basis kultivasi pria itu secara alami tidak penting sama sekali. Dengan kekuatanmu, bahkan aku tidak akan berani mengatakan bahwa aku bisa mengalahkanmu. Tidak peduli seberapa kuat seorang kultivator transformasi dewa awal, tidak mungkin dia cocok untukmu. Namun, para kultivator naik di kota selalu ingin menjaga satu sama lain. Jadi beri dia pelajaran dan jangan membunuhnya. Kalau tidak, bahkan dengan senior Ming sebagai pendukung, segalanya bisa menjadi cukup merepotkan bagimu jika orang-orang itu menyadari bahwa kamu membunuh salah satu dari mereka. Si gendut memperingatkan dengan penuh arti dan sepenuh hati. Pria ini terlalu sombong, jadi secara alami aku akan memberinya pelajaran yang bagus. Adapun apakah aku benar-benar akan mengambil nyawanya, kita akan lihat ketika pertempuran datang. Cahaya dingin melintas di mata pria itu. Baiklah, kalau begitu aku tidak punya hal lain untuk dikatakan. Dalam 3 hari, aku juga harus pergi dan melawan keempat orang itu. Aku bahkan tidak tahu apakah aku akan bisa memenangkan pertarunganku sendiri. Ekspresi khawatir muncul di wajah si gendut. Kamu terlalu rendah hati jika mengatakan itu, Saudara Jin. Saya mendengar bahwa Anda baru-baru ini memperoleh harta primordial yang memiliki kemampuan luar biasa. Dan itu tidak kalah kuatnya dengan harta roh. Senyum aneh muncul di wajah pria itu. Ekspresi si gendut berubah setelah mendengar itu, sebelum dia dengan cepat menenangkan diri. Saya tidak berpikir bahwa Anda sudah pernah mendengar tentang itu, Saudara Wen. Memang, saya mendapatkan harta yang agak kuat baru-baru ini. Tetapi untuk mengatakan bahwa itu sekuat harta roh adalah berlebihan. Itu hanya memiliki beberapa pelindung. Si gendut melambaikan tangannya sebagai tanggapan. Oh, benarkah? Sedikit senyum muncul di wajah pria itu. Setelah itu, mereka berdua berbicara lebih lama. Masing-masing menyembunyikan motif tersembunyi mereka sendiri sebelum si gendut pergi sebagai seberkas cahaya merah. Pria dengan nama keluarga Weng memandang dengan ekspresi gelap dan mendengus dingin. Dia mencoba membuatku marah dan membuatku membalas dendam terhadap para kultivator yang naik itu. Sungguh rencana yang licik. Pria itu tahu banyak tentangmu dan sudah mulai mencurigaimu. Jadi kamu harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Dia bukan seseorang yang perlu dikhawatirkan. Tetapi kakeknya adalah seseorang yang bahkan tidak ingin aku hadapi. Suara pria lain tiba-tiba terdengar di atasnya. Cahaya spiritual kemudian melintas di sana. Dan sebuah ular naga seperti batu giok hijau yang panjangnya sekitar 1 kaki muncul. Pria itu segera membungkuk hormat ke arah naga hijau saat dia berkata, "Jangan khawatir, Tuan. Segera setelah saya mendapatkan tanah roh, saya akan segera menutupnya sepenuhnya. Kecuali si gendut itu tahu sesuatu yang konkret, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saya percaya bahwa Anda akan melakukan pekerjaan dengan baik. Ini adalah masalah yang cukup penting. Dan jika bukan karena fakta bahwa saya berada pada titik kritis dalam menyempurnakan harta roh saya pasti tidak akan hanya mengerahkan avatar di sini. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya." Naga mengangguk sebagai jawaban. "Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda, Tuan." Pria itu bersumpah sebelum ekspresi ragu-ragu muncul di wajahnya. "Tetapi Guru, apakah Anda yakin bahwa informasi yang kita miliki akurat? Ki spiritual di sana benar-benar sangat jarang. Tampaknya tidak mungkin orang itu meninggal di sana." "Tentu saja aku tidak sepenuhnya yakin. Tetapi dengan identitas orang itu, kita harus mencobanya, bahkan jika hanya ada sedikit peluang. Jika itu benar, maka kita akan dapat memperoleh harta dan teknik kultivasi orang itu. Dalam hal ini, saya tidak hanya tidak perlu khawatir tentang transendensi kesengsaraan saya yang akan datang. Itu juga sangat mungkin Anda akan dapat mencapai tahap dan paring spasial. Oleh karena itu, kekalahan bukanlah pilihan bagi Anda dalam 3 hari. Jika lawan memang terbukti cukup merepotkan, maka Anda tidak perlu menahan diri. Bunuh saja dia di tempat. Hasilnya mungkin sedikit merepotkan. Tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan harta dan seni kultivasi orang itu." Suara naga tiba-tiba mendingin secara signifikan. Hati pria itu tersentak ketika mendengar itu.
tetapi dia segera menjawab, "Saya mengerti, Guru." Semua kultivator yang naik memiliki trik berbeda di lengan baju mereka, jadi pastikan Anda tidak berpuas diri. Meskipun pria ini hanya pada tahap transformasi dewa awal, saya akan meminjamkan Anda bel 1000 jiwa untuk berjaga-jaga. Anda akan memiliki 3 hari untuk memperbaikinya, dan itu sudah cukup bagimu untuk menggunakan harta itu untuk sementara. Dengan harta itu, kemenanganmu akan terjamin. Naga membuka mulutnya setelah beberapa saat kontemplasi. Setelah itu, bola Yinki dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Lonceng hitam yang berukuran sekitar 1 inci terselubung di dalam Yinki, dan ada banyak rune yang terlihat di permukaan bel. Pria itu sangat senang mendengar itu, dan dia buru-buru mengucapkan kata-kata terima kasih kepada ular naga. Dia kemudian menggoyangkan lengan bajunya, dan semburan cahaya biru melesat ke depan untuk menerima bel. Setelah itu, ular naga memberinya beberapa instruksi lagi sebelum menghilang di lengan bajunya yang lain. Baru kemudian, pria itu berbalik dan terbang ke arah lain sebagai seberkas cahaya biru. Hanli secara alami tidak menyadari itu, dan dia juga tidak dapat membayangkan bahwa seseorang benar-benar berniat untuk membunuhnya.